Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, yang ada di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan. Saudara, berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan lagi, hanya ini yang bisa kita lakukan saudara, yaitu berteriak dan berseru-seru, memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Bartimeus, seorang pengemis buta, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meski ditegur oleh banyak orang supaya ia diam, ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan Bartimeus, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Juga Daud sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekedar mertua tetapi juga seorang raja, seorang pemimpin, seorang panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi Saul justru berbuat yang sebaliknya, yaitu ingin melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit, Daud pun berseru kepada Tuhan, "Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Apakah saudara sedang terbeban berat saat ini? Mari datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya dengan iman. Janganlah sekali-kali kita mencari pertolongan di luar Tuhan, saudara. Di dalam pasal 22 dalam kitab 2 Samuel menggambarkan suatu pengalaman Daud yang oleh karena musuh-musuhnya ia terdesak dan hampir dimusnahkan. Tetapi saat ia berseru kepada Tuhan, ia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cara Tuhan yang melepaskannya dari berbagai kesulitan dan termasuk perangkap para musuhnya membuat Daud semakin percaya kepada Tuhan dan semakin bersyukur serta memuliakan Tuhan dalam segala tindakannya yang ajaib yang menyelamatkannya. Baginya, Tuhan adalah bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, dan juru selamat. Semua sebutan di atas adalah pengalaman nyata dalam perjalanan hidup Daud, saudara, yang menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi penolong, pelindung, dan penyelamat baginya. Itulah sebabnya, seperti yang diungkapkan pada ayat renungan hari ini, saat dia berseru, dari kesesakannya Tuhan mendengarnya dan lalu menolongnya.
Tuhan melindunginya dan menyelamatkannya. Pengakuan ini yaitu bahwa dia telah berseru kepada Tuhan untuk dibebaskan dan diberi kekuatan, telah terbukti dalam perjalanan hidupnya. Saudara, mari berserulah kepada Tuhan pada saat kesesakan, pada waktu mengalami percobaan dan ujian dan saat-saat sulit lainnya dalam kehidupan ini. Dan berserulah kepada Tuhan, percaya pada janjinya dan taat serta setia mematuhi firman-Nya dalam setiap tahap kehidupan, betapapun sulit dan kerasnya hidup itu. Walau kita merasa hidup ini berat, tetapi dengan tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepada firman-Nya, maka suatu saat kita akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk berseru kepada Tuhan saat kami mengalami kesesakan, karena kami percaya saat kami berseru, Tuhan yang pasti menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.